Jorginho Wijnaldum terbuka untuk dipinjamkan kembali ke Liga Premier pada Januari. Jorginho Wijnaldum bersedia kembali ke Liga Premier dengan status pinjaman pada Januari jika PSG menyetujui kesepakatan sementara. Mantan gelandang Liverpool telah berjuang untuk membuat dampak yang diinginkannya di ibu kota Prancis setelah bergabung sebagai agen bebas. Dan dia telah mengakui secara terbuka bahwa dia tidak senang, mengatakan kepada outlet Belanda NOS, "Saya tidak bisa mengatakan saya benar-benar bahagia karena situasinya tidak seperti yang saya inginkan. Tapi itulah sepak bola dan saya harus belajar menghadapinya. Saya seorang pejuang. Saya harus tetap positif dan bekerja keras untuk membalikan keadaan. Saya telah bermain banyak dalam beberapa tahun terakhir, selalu fit dan juga melakukannya dengan sangat baik. Ini adalah sesuatu yang berbeda dan perlu membiasakan diri. Saya sangat menantikan langkah baru dan kemudian ini terjadi. Ini sangat sulit." Seperti berdiri, PSG tidak dipahami bersedia membiarkan Wijnaldum pergi bulan depan meskipun ia terbuka untuk pindah, menurut Sky Sport. Arsenal dianggap sebagai salah satu klub yang meminati sang gelandang. Wijnaldum adalah pemain integral untuk Liverpool dalam beberapa tahun terakhir dan Jurgen Klopp ingin mempertahankan pemain berusia 31 tahun itu musim panas lalu. Kepindahannya ke padang rumput yang baru belum membuahkan hasil sejauh ini dan mengingat ketidakpuasan vokalnya dengan kehidupan di bawah Mauricio Pochettino, dia bersedia untuk kembali ke Liga Premier dalam upaya untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Wijnaldum bersaing dengan Marco Verratti, Danilo Pereira, Ander Herrera, Idrissa Gueye, dan Leandro Paredes untuk mendapatkan tempat di tim utama PSG. Mauro Icardi tidak ada niat tinggalkan PSG jelang pembukaan jendela Januari. Jendela transfer Januari akan dibuka dalam beberapa minggu dan nama-nama mulai muncul tentang siapa yang mungkin meninggalkan Paris Saint-Germain. Salah satu kemungkinan keberangkatan adalah striker Mauro Icardi. Setelah perselingkuhan yang dipublikasikan yang mengakibatkan striker PSG berdamai dengan istri dan agennya, Wanda Nara, ada laporan bahwa Icardi mungkin ingin pindah ke klub di mana dia tidak ada banyak liputan media. Namun, RMC Sport melaporkan bahwa Icardi tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan ibu kota Prancis. Pemain berusia 28 tahun itu terikat kontrak hingga 2024 dan berencana untuk bertahan dengan PSG melewati jendela transfer musim dingin. Rombongan Icardi mengaku sang striker tidak ingin meninggalkan Les Parisiens Januari ini. Mantan kapten Inter Milan tidak berhubungan dengan klub lain dan dia tahu sulit untuk menemukan posisi awal di tempat lain saat ini tahun ini. Jika ada tawaran yang diajukan kepada agennya, Icardi akan menolaknya. Meskipun demikian, satu-satunya cara sang striker bisa pergi adalah jika PSG menunjukkan bahwa dia tidak lagi memiliki tempat di klub. Hanya dengan begitu, forward akan mempertimbangkan proposal apapun. Icardi telah membuat 17 penampilan untuk raksasa Ligue 1 musim ini, mencetak 3 gol dan 0 assist. Jadwal drawing babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Duel kepagian Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi. Duel kepagian antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi bisa langsung terjadi pada babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Hal itu dikarenakan Manchester United sudah mengunci posisi jawara grup F. Selain Manchester United, ada Ajax Amsterdam, Bayern Munchen, Juventus, Liverpool, Lille, Manchester City, dan Real Madrid yang juga menjadi juara klub. Sementara pot 2 juga diisi sejumlah nama besar seperti Atletico Madrid, Benfica, Chelsea, Inter Milan, Paris Saint-Germain, RB Salzburg, dan juga Sporting CP. Berdasarkan aturan UEFA yang dilansir bolasport.com dari laman resmi federasi, tim yang berada di pot 1 akan saling bertanding melawan tim yang berada di pot 2. Akan tetapi, tim yang berasal dari satu negara yang sama tidak akan bisa bertemu di babak 16 besar. Selain itu, kedua tim yang berada dalam satu grup juga tidak akan bertemu lagi di babak 16 besar. Itu artinya, Chelsea tidak akan bertemu dengan Manchester City, Manchester United, dan Liverpool yang menjadi jawara grup. Namun, dengan skema tersebut, potensi duel dua mega bintang pun bisa saja terjadi. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi
Messi bisa saja kembali bertemu di babak 16 besar nanti. Hal itu bakal terjadi kalau Manchester United dan Paris Saint-Germain ditakdirkan bertemu di babak 16 besar. Ada juga aturan baru dari UEFA yang akan diterapkan pada fase knockout mulai musim ini. UEFA akan menghapuskan aturan goal away pada fase knockout mulai babak 16 besar. Itu artinya jika kedua tim bermain imbang dengan salah satu tim menciptakan gol away lebih banyak, maka laga akan tetap dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Robert Lewandowski bantah muak dengan kata-kata Lionel Messi. Striker Bayern Munich Robert Lewandowski baru-baru ini menjadi pusat perhatian karena ia dinilai muak dengan kata-kata Lionel Messi yang disampaikan oleh pemain Argentina itu ketika berada di podium penerima penghargaan Ballon d'Or 2021. Akan tetapi, kini Lewandowski membantah tuduhan tersebut. Sebelumnya, Robert Lewandowski mengungkapkan bahwa kata-kata Messi yang mana ia ingin melihat Lewi meraih Ballon d'Or 2020 hanyalah sebuah bualan semata. Robert, Anda pantas mendapatkan Ballon d'Or Anda. Tahun lalu, semua orang tertuju untuk mengatakan bahwa Anda adalah pemenang besar penghargaan ini, ucap Messi kala itu. Banyak yang menganggap bahwa Ballon d'Or Lewi telah dirampok oleh Messi. Sementara penghargaannya tahun lalu telah dirampok oleh France Football karena media Prancis itu menolak menyelenggarakan Ballon d'Or 2020 dengan alasan adanya pandemi. Akan tetapi, Lewi ternyata tak pernah membenci Messi. Kini, ia bahkan membantah adanya pemberitaan tersebut. Dan pemain 33 tahun itu menganggap apabila pernyataannya telah dipelintir oleh media demi menaikkan rating mereka. Pernyataan saya yang saya buat dalam wawancara dengan TV Polandia atau penyiar Viaplay saat ini disalahartikan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kata-kata Lionel Messi tidak tulus, ucap Robert Lewandowski dikutip dari Daily Star. Saya menghormati dan menghargai Lionel Messi tanpa batas. Dan sekali lagi, mengucapkan selamat kepadanya karena memenangkan Ballon d'Or 2021, pungkasnya.